Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Baik, di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Siti Julhawa yang hawa-hawanya nih agak panas, agak pedes nih memang. Saus Beda emang, cukanya enak. kuahnya tuh ada. Cukonya pedas sekali, cukonya. Hawanya ya. Bertanya kepada Ahilman. Gimana caranya supaya cair dah gitu aja dah Ahilman. Gak tahu masalahnya apa sih. Bunda. Pertama yang namanya orang tua kalau ada ngasih sama anak boleh apa boleh? Kalau ada. Maka percayalah setiap orang tua yang sayang sama anak, cinta sama anak, ngasih sama anak, itu akan jadi kebaikan buat anak. Tapi mohon maaf, anak tidak harus menuntut sama orang tua jika orang tua tidak bisa memberi sama anaknya. Jangan merasa orang tua jadi nggak adil ketika nggak memberi sama anak. Kondisi ibu tadi kita bisa wajar kok. Waktu anak yang pertama orang tuanya masih punya kerjaan. Wajar gak ngasih? Anak yang kedua orang tuanya mungkin juga masih punya kerjaan. Wajar gak ngasih? Anak yang ketiga mungkin orang tuanya udah pensiun. Kemampuan ekonominya tak sama dengan sebelumnya. Maka orang tuanya tidak bisa memberi seperti kepada anak yang pertama dan anak yang kedua. Maka mohon maaf, anak yang ketiga jangan merasa orang tua gak adil sama kita. Karena nasibnya emang begitu. Dan nanti biasanya jika orang tua yang tidak memberinya, maka kadang Allah memberinya dengan cara yang lain. Jadi anak bungsu tuh enak gak enak? Betul gak? Kalau orang tuanya ada, memang jadi anak yang paling disayang. Biasanya. Jadi anak bungsu. Tapi kalau orang tuanya pas lagi gak ada, mungkin anak bungsu akan jadi anak yang paling susah kehidupannya. Tapi gak apa-apa. Mungkin ekonomimu tidak diberi, tapi justru kamu diberi apa? Kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang besar di waktu yang akan datang. Maka ada istilah, ketika engkau diberatkan, sesungguhnya engkau sedang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah khawatir untuk semua anak bungsu yang ngerasa bahwa orang tua kita tidak memberi kepada kita. Karena biasanya mungkin orang tua tidak memberi urusan harta, tapi orang tua dan kakak-kakakmu memberikan pengalaman yang berarti untuk dirimu. Maka nanti orang tua, kalau mungkin harta tidak bisa kita berikan, minimal perhatian bisa kita berikan. Dan kakak-kakak kita yang sebelum ini mendapatkan perhatian yang banyak dari harta orang tua kita, kalau bisa ada rezekinya perhatian sama anak bungsunya, sama adik bungsunya, agar dia tidak kehilangan. Kan gitu biasanya. Kakak ingat sama adik, betul nggak? Karena dulu kakak masih ada dari orang tua. Pas sekarang orang tua udah nggak ada, maka kakak harus peduli dan perhatian sama adik-adiknya. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa lebih cair suasananya dan bisa lebih hangat lagi hubungannya. Dan paling penting saat jadi adik hormati kakak-kakakmu, dan saat jadi kakak sayangi adik-adikmu. Insya Allah dua-duanya akan rukun dan bisa mencair. Tinggal pakai sirup nanti biar lebih cair sedikit ya. Semoga bermanfaat. Tepuk tangan buat Bunda yang sudah bertanya. Baik, seperti itu Ibu Siti Julhawa ya. Jadi kalau jadi adik ya hormat kepada kakaknya, kakak sayangi adik-adiknya. Mungkin kakaknya lebih beruntung karena orang tuanya lagi pada saat kondisi mampu ada. Nah sekarang adiknya kan nggak mampu karena orang tuanya kondisi yang tidak mampu juga. Bantulah kakak-kakaknya yang pertama dan kedua. Karena dulu pernah merasakan kemudahan fasilitas pada saat orang tuanya ada. Gitu Bu ya. Jadi harmonis. Seperti itu Bu ya. Ya udah habis waktunya Bu. Ya udah habis waktunya. Udah habis waktunya Bu. Tapi terpanjang kita Bu. Terima kasih akhirnya. Sekali tepuk tangan untuk Ibu Siti Julhawa.
Dan itulah tausiah kita hari ini bersama Ahilman, jatuh di tepi kasih yang timpang. Artinya sebagai orang tua berlaku adillah kepada anak-anak kita ya. Dan untuk anak-anak yang berada dalam situasi yang kurang menguntungkan karena orang tuanya punya situasi yang berbeda. Kayak saya ini termasuk dulu saya nih Ahilman ya. Iya. Orang kakak-kakak saya lahirnya di dokter. Oh, kakak Bang Bodo dokter? Dokter, saya doang yang di dukun beranak Ahilman. Lahirnya. Oh. Jadi artinya orang tua saya pada saat mampu, kakak saya dilahirin dokter. Dokter semua. Saya orang tua saya pasti gak mampu, pas lahirin saya dibawa ke dukun beranak. Oh. Makanya nama saya Harapdu Bu, harapan Bu Dukun. Seperti itu ya. Seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih ya. Boleh tepuk tangan lagi untuk kita semua Bu ya. Hilman, mari kita akhiri tausiah ini dengan berdoa. Hilman silakan. Ya Allah, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khatoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khatoya. Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata. Aminkan dalam hati setiap doa yang coba lantunkan. Semoga Allah kabulkan setiap doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, maafkan kami jika belum menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Ya Allah, maafkan kami jika belum bisa menjadi ayah ibu yang baik untuk anak-anak kami. Ya Allah, maafkan kami jika belum bisa bersikap adil terhadap anak-anak kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan semua anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, lembutkan hati anak-anak kami. Jaga anak-anak kami. Lindungi anak-anak kami. Berikanlah rizki yang baik untuk anak-anak kami. Berikanlah takdir yang baik untuk anak-anak kami. Ya Allah, kami ingin saat nanti kami tua, anak kami yang merawat kami. Saat kami sakratul maut, anak kami yang membimbing bacaan talqin untuk kami. Saat kami wafat, ya Allah, anak kami menyolatkan kami, mengantarkan kami ke alam kubur, dan mendoakan kami senantiasa di alam kubur ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, dekatkan anak-anak kami dengan kebaikan, jauhkan anak-anak kami dari keburukan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, masukkan kami dengan anak-anak kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Bahagiakan hidup anak-anak kami. Bahagiakan hidup anak-anak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Ahilman untuk doa dan tausiahnya.
Dan terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang hadir di Jalan Dakwah di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan Jalan Dakwah. Jangan lupa follow media sosial kami di @BTV ID Official dan juga di @Jalan Dakwah BTV Official. Jika Anda punya pertanyaan kirim melalui DM dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz kami. Sekali lagi apabila Anda ingin hadir ke program Jalan Dakwah silakan hubungi tim kami. Ya, dan atau bisa datang langsung ke Menara Syariah, ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah. Bedu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah.